The grace that change you. Kenapa saya kasih judul kasih karunia yang mengubah hidupmu? Ya seperti biasa tema Bapak Gembala di tahun ini adalah tema yang luar biasa. Tema di mana the greater grace, greater capacity. Ya, jadi semakin besar kasih karunia yang kita terima, semakin besar juga kapasitas dalam hidup kita bertumbuh. Kenapa saya singgung ini? Karena ada satu ayat ya sebelum kita masuk ke kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Ada satu ayat yang sering sekali saya dengar yang menarik untuk dibahas sebenarnya. Ada ayat yang bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Betul tidak? Ada firman yang bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dan banyak sekali ayat ini disalahartikan. Ada dua tipe orang menanggapi ayat ini. Ya, ada dua tipe orang bagaimana secara ekstrim menanggapi ayat ini. Yang pertama, orang berkata bahwa ayat ini tentang bagaimana kasih karunia Allah total. Betul-betul segalanya, dan memang betul-betul segalanya. Tetapi memiliki respon yang salah. Kenapa? Akhirnya kasih karunia itu melegalkan mereka untuk buat apa saja. Jadi mereka punya pandangan, loh untuk apa lagi capek-capek kita bisa buat sesukanya. Buat dosa sesukanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah tebus. Ya kan ada penebusan Tuhan, memang betul ada penebusan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh punya pandangan bahwa kita bisa bebas buat dosa. Kenapa? Karena kasih karunia Allah akan mengubah kita kepada sesuatu yang indah seperti mutiara. Nanti akan saya bagikan, ya. Lalu ekstrim kedua, ya, orang yang menanggapinya secara ekstrim yang kedua adalah bagaimana ternyata bukan hanya iman, kasih karunia yang menyelamatkan. Ada perbuatan yang harus kita kerjakan, ada perbuatan yang harus kita lakukan supaya untuk menambahkan kasih karunia. Saya langsung, wah, ini juga salah. Kenapa? Karena kalau perbuatan Kristus yang sudah sempurna kita tambahkan, itu artinya sudah tidak sempurna lagi. Ya, kalau karya Kristus yang dia sudah kerjakan, yang sudah sempurna kita tambahkan, berarti sudah tidak sempurna lagi. Karena memang tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk menambahkan keselamatan kita. Ya, untuk kita supaya kita bisa diselamatkan, tidak ada. Lalu apa maksudnya the grace that change you? Kenapa? Semua orang percayakan kasih karunia Tuhan. Tetapi banyak orang yang salah menanggapi kasih karunia Tuhan. Lalu apa? Kasih karunia yang seperti apa? Yang mau untuk kita terima, untuk kita pahami. Ya Bapak Gembala, ya minggu lalu kita merayakan satu hal yang begitu besar, betul tidak? Yaitu Jumat Agung dan Paskah. Pengorbanannya, kasih karunia. Kalau kita bicara kasih karunia, kita bicara seorang pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya, dan Yesus Kristus itu sendirilah yang membawa sebuah perubahan dalam hidup kita. Dan kita belajar banyak bahkan dari Bapak Gembala dan bahkan beberapa waktu lalu dari Pastor Jesse Lantang. Ya bagaimana iman di dalam Kristus harus mengalami pertumbuhan. Ya di dalam Ibrani kata murtad katanya nggak mau bertumbuh. Artinya dalam bahasa aslinya nggak mau bertumbuh. Artinya bahwa orang di dalam Kristus, iman dalam Kristus akan mengalami pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan ini Tuhan yang buat. Jangan paksakan diri saudara dan jangan paksakan orang lain untuk berubah. Jangan. Karena yang mengubah kita Tuhan. Yesus sendiri yang akan mengubah kita. Sehingga hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Daud. Satu tokoh Alkitab Daud. Ya, waktu dia berperang melawan Goliat. Waktu dia berperang melawan Goliat, kita akan melihat bagaimana identitas kita, bagaimana pribadi kita yang baru kita rayakan Jumat Agung dan Paskah itu berdampak dalam kehidupan kita. Membuat kapasitas hidup kita bertumbuh. Saya ingat beberapa waktu lalu saya juga bahas tentang kisah ini. Tetapi saya sampai di identitas saja. Dan hari ini saya akan lanjutkan identitas yang akhirnya membawa perubahan dalam hidup kita. Kita akan belajar dari kisah waktu Daud mengalahkan Goliat. Aduh Kak Peter, come on. Mungkin ada yang berkata, masa kisah Daud melawan Goliat ini saya dari sekolah minggu sampai besar, sampai SMP, SMA ini kisah sudah sering kita dengar. Betul tidak? Siapa di sini yang gak pernah dengar kisah tentang Daud mengalahkan Goliat? Angkat tangannya yang tidak pernah dengar. Ada? Lihat kan buktinya tidak ada. Kenapa? Karena memang ini cerita yang sangat familiar. Cerita yang sangat umum untuk terus dibagikan. Tetapi jangan izinkan sesuatu yang umum sering kita dengar bilang, oh Kak, beta sudah sering ini dengar, beta sudah paham ini dengar. Dan hari ini saya ingin bagikan sesuatu yang indah bagi kita. Bagaimana identitas kita membawa perubahan di dalam
kehidupan kita. Identitas kita ya membawa perubahan di dalam hidup kita. The grace that change you. The grace that change everything. Kasih karunia yang akan mengubah diri saudara dan mengubah segalanya. Kita buka saja langsung. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-13. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Menarik ya. Kalau kita lihat di pasal 17 ini kisah tentang bagaimana akhirnya orang Filistin datang mau menyerang Israel. Yang mau berperang dengan Israel. Akhirnya orang Israel juga datang untuk mengunjungi, untuk siap berperang sama mereka. Ya, dan akhirnya ketiga anak Isai ini yang kekar, yang badan besar, yang diutus untuk menemani Saul berperang bersama bangsa Israel melawan orang Filistin. Tetapi satu hal yang menarik, yang seperti yang saya janjikan kepada kita semua, ya, bahwa identitas kita lah yang membuat kita ya berubah dalam hidup kita. Jangan paksakan diri kita, aku mau berubah, jangan. Tapi sadari siapa kita, sadari dari kita. Ya, sadari dari sini sebelum kisah Daud akhirnya maju ke medan peperangan, ada ketiga saudaranya terlebih dahulu kita lihat. Dan untuk kita bisa mengerti, memahami, saya ingin bawa kita kembali dari apa yang saya bagikan pernah waktu lalu. Kalau saudara pernah dengar, saya ingin kembali secepat saja di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 bagi kita. 1 Samuel pasal yang ke-16, kita akan lihat sedikit mundur ya. 1 Samuel pasal ke-16 ayat 1 terlebih dahulu. 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita tahu kisah ini. Bagaimana Israel pada akhirnya minta raja. Awalnya Tuhan langsung yang pimpin Israel, tetapi mereka tolak. Mereka minta raja, akhirnya dikasih Saul, Saul gagal. Akhirnya Tuhan mau tunjuk raja baru. Disuruh Samuel, pergilah ke rumah Isai. Ya, pergilah ke rumah Isai. Ya, seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, Samuel ini menarik, adalah nabi Allah. Ya, pada waktu itu dia adalah imam. Ya, pada waktu itu dia adalah hakim. Ya, orang Israel. Dan Samuel ini, kalau kita lihat arti namanya, itu arti namanya adalah mendengar dari Tuhan. Mendengar dari Tuhan. Dan untuk kita masuk ke dalam identitas kita, mengerti identitas kita, saya mau Bapak, Mama, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan untuk mendengar dari Tuhan apa yang mau dia sampaikan. Ya, apa yang dia mau nyatakan kepada kita. Dan disuruh apa sama Tuhan kepada Samuel? Pergi kepada Isai. Ya, Isai, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Tuhan adalah keselamatan, dan hari ini saya ingin bagikan bahwa keselamatan saudara itu sudah secure di dalam Kristus Yesus. Sudah aman di dalam Yesus Kristus. Apa buktinya? Inilah identitas, ini yang kita bahas minggu lalu. Kenapakah ini terus diulang-ulang? Kenapakah ini terus diulang-ulang? Karena kita memang terus harus diingatkan, terus dan terus dan terus akan identitas kita. Karena identitas kita di dalam Kristus itu yang mengubahkan saudara dan saya. Itu yang akan mengubahkan saudara dan saya. Percayalah kalau saudara mengandalkan usaha untuk berubah, akan gagal. Saya berani katakan. Tapi kalau saudara mengandalkan Kristus, menyadari ya akan identitas saudara, maka semua aman. Ya, lanjut ke ayat berikutnya Kak, masih di Samuel pasal 16. Di dalam ayatnya yang ke-6-10, kita akan baca dengan cepat. Lompat ayat 6-10. 1 Samuel 16 ayat 6-10. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayatnya yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ayat yang ke-8 Kak. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Wow. Ya, yang menarik adalah anak Isai itu ada berapa Bapak Mama? Anak laki-lakinya adalah 8.
Tetapi Isai hanya panggil ke-7 anaknya untuk lewat di depan Samuel. Jadi yang satunya ini kita anggap nggak dianggap ya. Jadi kita sepakat bahwa Daud ini nggak dianggap sama bapaknya. Ya, kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Saya yakin Bapak Mama, ini pertanyaan harusnya nggak ditanyakan sama orang tua. Betul? Ini pertanyaan harusnya nggak pernah ditanyakan ke orang tua. Bayangkan kalau misalnya saya mau kenalan, datang ke rumah saudara. Saya kenalan ke rumah saudara dan saudara, oh ini anakku, ini anak-anak saya. Ya. Kalau saya sempat tanya, apakah ini anak mama semua? Berarti ini orang tuanya ada masalah sama ini anak. Ya, entah sentimen atau nggak dianggap sama sekali. Ini pertanyaan Samuel mengejutkan Isai harusnya. Apakah ini anakmu semuanya? Artinya apa? Artinya bahkan Isai tidak menganggap Daud untuk masuk di dalam raja ini. Ya, daftar dari raja berikutnya. Tidak masuk. Tetapi yang menariknya adalah kenapa? Kan dia ada 8 anak semuanya, betul tidak? Ada 8 anak laki-laki. Ya, yang pertama 7 anak lewat. Ada hanya 3 nama saja yang disebutkan oleh Alkitab di pasal ini. Yang saya mau tanyakan kepada kita semua, kenapa enggak semua nama disebutkan? Betul tidak? Kenapa hanya 3 nama saja yang disebutkan? Ya, selain Daud, nanti Daud juga akan disebutkan. Tetapi yang pertama 3 nama. Ada siapa aja tadi? Ada Eliab, Abinadab, dan Sama. Percayalah Bapak Mama, tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan waktu Alkitab dituliskan. Yang pertama tadi, Tuhan mau kita mendengar dari Tuhan saat ini. Apa yang dia mau dengar? Yesus adalah keselamatan kita. Dialah identitas kita. Dari mana kita bisa jadi dia identitas kita? Bagaimana dia menjadi Bapa kita? Kita panggil dia Bapa. Dari apa yang kita baru rayakan minggu lalu. Bapak Gembala di Jumat Agung bagikan. Kenapa harus salib? Kenapa harus salib? Dan di hari Minggu di Paskah Bapak Gembala bagikan kepada kita. Kita sudah dibangkitkan oleh dia. Tapi bagaimana prosesnya terjadi? Di perjanjian inilah kita diberikan, ditunjukkan. Yang pertama Eliab. Eliab lewat. Samuel pikir, oh ini dia yang diurapi Tuhan. Tetapi tidak, kata Tuhan. Ya orang selalu lihat memang penampilannya, parasnya. Ya penampilan paras bisa berubah, percayalah Bapak Mama. Tapi Tuhan kita tidak pernah bisa berubah. Ya, akhirnya apa? Eliab, kalau kita lihat, Eliab itu arti namanya, ya, Allah adalah Bapakku. Arti nama dari Eliab, Allah adalah Bapakku. Dan untuk dia jadi Bapak kita, lihat, tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab, indah sekali. Lalu untuk dia jadi Bapak kita, harus ada Abinadab yang lewat. Harus ada Abinadab yang ditunjukkan kepada kita. Tahu nggak arti nama Abinadab apa? Bapa yang memberi. Bapa yang memberi. Bapa yang memberi. Memberikan siapa? Sama lewat. Tahu nggak arti nama Sama apa? Enggak, kebetulan arti nama Sama ada 2 arti. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, kengerian. Dan Sama ini berbicara tentang ketaatan dan kengerian akan apa yang Yesus Kristus alami. Amin. Bayangkan apa yang terjadi sama dia sebelum disalibkan. Ya, dia berdoa di Taman Getsemani. Dikatakan keringatnya seperti darah. Dia berdoa kalau bisa cawan ini lalu, kalau bisa cawan ini lalu, kalau bisa cawan ini lalu. Apakah cawan itu lalu daripadanya? Tidak. Dia mati di atas kayu salib karena ketaatannya untuk saudara dan saya. Supaya kita memiliki identitas yang pasti. Supaya kita memiliki identitas bahwa kita anak-anak yang disayangi. Kita anak-anak yang dicintai, ayat 13 ya. Dari pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung anduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi akhirnya mereka dikatakan di ayat 11 tadi, kita tidak akan duduk makan sampai Daud datang. Percayalah, mungkin saat-saat ini ada di sini yang merasa dirinya tertolak, ada yang merasa dirinya tidak berharga. Tahu nggak? Pada akhirnya ke-7 anak-anak dari Isai harus nunggu, makan, duduk sampai Daud datang. Pada akhirnya mereka ya harus duduk dan menunggu, menantikan sampai Daud datang untuk diurapi.
Karena percayalah, kalau Tuhan yang memulihkan saudara, kalau Tuhan yang meninggikan saudara, dunia, situasi mungkin coba membuat saudara tunduk, tertolak, merasa tidak diperhitungkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak diperhitungkan. Amin. Tidak ada. Ya, Tuhan bisa angkat saudara sampai bahkan yang dianggap manusia layak harus tunggu saudara. Ya, akhirnya apa? Daud yang diurapi. Tahu nggak arti nama Daud apa? Yang dikasihi. Untuk saudara bisa menjadi anak yang dikasihi, Bapa harus memberikan anaknya. Bapa harus memberikan anaknya, bahkan Yesus harus mati di atas kayu salib dalam ketaatan, kengerian yang dia terima. Ya, untuk supaya memberikan identitas kepada saudara dan saya, untuk kita jadi anak-anak yang dikasihi, untuk kita menjadi anak-anak yang dicintai. Kak, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow. Untuk kita menjadi anak-anak Allah, Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia harus bangkit bagi saudara dan saya. Supaya apa? Untuk memberikan identitas bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi. Tetapi tidak stop sampai di sini. Tidak stop sampai di sini. Karena kita anak-anak yang dikasihi oleh Dia. Dia sudah memberikan segalanya bagi kita. Tetapi kita masih ada di dunia. Tuhan mau untuk kita mengalami perkembangan kapasitas. Dan itulah yang terjadi sama Daud. Dan itulah yang saya mau bagikan kepada saudara dan saya. Dan saya akan masuk firman saya. Tadi baru pembukaan. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Kita lanjut di ayat yang ke-17. Ya, tadi saudara sudah mendengar tentang identitas saudara. Tentang apa karya Kristus. Bahkan melalui pengurapan dari Daud. Waktu saya baca ya, jujur saja Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Waktu saya baca, saya dulu gak pernah kepikiran bahwa ini bahkan menyatakan tentang karya Kristus. Tapi waktu saya baca, saya pelajari, wow, seluruh Alkitab itu memang menyatakan tentang karya Kristus yang membuat saudara dan saya dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan mau kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Supaya apa? Supaya setiap janji-janji Tuhan itu kita menikmatinya. Ya, kita menikmati janji-janji Tuhan itu. Ya, makanya saya rindu dari kehidupan Daud kita belajar akan pertumbuhan, perkembangan itu bagi saudara dan saya. Dengan pondasi apa? Identitas kita di dalam Kristus Yesus. Bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi, diberkati, yang Dia sudah memberikan segalanya. Walaupun dunia tidak memperhitungkan, tapi Dia selalu melihat kita. Amin. Dia selalu melihat kita sebagai anak-anak yang dicintai. Ya mungkin saat-saat ini ada anak-anak yang merasa, bapakku tidak hitung aku, ya tidak menganggap aku layak. Atau mungkin istri-istri yang tidak menganggap bahwa suamiku tidak pernah melihat aku. Atau kebalikan suami yang lihat, istri-istri tidak pernah menganggap aku. Percayalah, apapun yang kita lakukan di dalam Kristus, semuanya Tuhan lihat dan Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan tahu. Intinya apa? Bagaimana kita bisa lakukan itu? Sadari identitas kita. Amin. Sadari siapa kita dalam Kristus. Ayat 17 firman Tuhan. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Wow. Kak, ini kan cerita tentang Isai suruh bawa makanan ke kakak-kakaknya. Perkembangan kapasitas dari mana dari ayat ini? Mungkin kita berkata, dari mana kita bisa belajar dari ayat ini yang hanya Daud ya disuruh bawa makanan kepada kakak-kakaknya. Bayangkan, saya mau tanya kepada saudara, kalau misalnya saudara ya diurapi jadi raja, jadi saudara baru diurapi nih, mungkin minyaknya juga masih membekas dalam hidup saudara. Minyak pengurapannya itu masih meleleh ya di dalam tubuh saudara, dalam tubuhnya Daud. Dan bapak saudara yang tadi saja baru tidak hitung saudara, yang baru dipanggil belakangan, ya mereka boleh duduk sampai dia datang. Tiba-tiba datang bukan Daud, wow ayo ikut berperang karena ada pengurapan Tuhan. Apakah itu yang Isai lakukan ke Daud? Tidak, dia datang terus dia bilang kepada Daud, Daud ini ada makanan, ya ini ada berti gandum, seeva dan roti, bawa ini ke kakak-kakakmu. Jadi apa? Pengantar makanan. Daud disuruh jadi pengantar makanan.
Tetapi percayalah, orang yang sadar identitasnya, dia akan selalu berkata, siap. Mau besar, mau kecil, apa yang diperintahkan oleh bapaknya, dia akan selalu bilang, siap. Dia akan selalu berkata, siap. Saat ini saudara adalah anak-anak yang dicintai, dikasihi. Mungkin ada beberapa hal yang Tuhan katakan, ayo masuk, terlibat. Tuhan taruh di hati saudara, terlibat dalam pelayanan. Terlibat buat ini, terlibat dalam sebuah apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Apapun itu, pekerjaan Tuhan apapun itu. Ya, atau di dalam kantor saudara, Tuhan suruh lakukan sesuatu. Sekecil, sebesar apapun, siap. Ingat Daud ini diurapi jadi raja loh. Kalau saya yang diurapi dari raja, Isai datang kepada saya, misalnya, anakku Peter, tolong bawakan roti gandum ini kepada kakak-kakakmu. Lu siapa? Saya akan bilang begitu ke Isai. Terus terang, ini saya baru diurapi oleh Samuel loh. Dia ini hakim orang Israel. Ya, imam orang Israel dia, dan dia urapi itu something yang besar. Tapi tidak sama Daud. Tidak sama Daud. Dia adalah pribadi yang tahu akan hati Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan 13 ayat 22 ya, dikatakan di situ dia adalah pribadi yang mengasihi, yang tahu berkenan, ya, yang berkenan di hatinya Tuhan, di hadapan Tuhan. Kata berkenan sebenarnya man after my own heart, artinya pribadi yang tahu isi hatinya Tuhan. Pribadi yang tahu kehendak Tuhan. Dan hati Tuhan adalah hati yang mengasihi, mencintai, dan memberkati saudara dan saya. Jadi apapun yang kita kerjakan, sekecil sebesar apapun, waktu Tuhan perintahkan, siap. Contoh ada, ini hanya contoh ya Bapak Mama, saudara semua. Saudara terpanggil, ayo Kak pelayanan Aser. Nggak tahu beta direktur. Masa harus berdiri salam ya, jangan begitu dong. Kalau saudara tahu, saudara dikasih, saudara tahu. Sekecil, sebesar apapun, siap. Ya, sekecil, sebesar apapun siap. Dan saya temukan Bapak Mama, saya baru temukan satu hal. Ya, terkadang hal terkecil, ya, kadang Tuhan membungkus hal besar yang Tuhan mau percayakan kepada kita dari hal kecil yang Dia percayakan. Ya, terkadang hal besar itu dibungkus dengan hal kecil yang Dia percayakan, seperti itu. Ya, ini yang saya dapat. Terkadang hal besar itu Tuhan siapkan bagi kita dan dibungkus dengan hal yang kelihatannya kecil. Jadi mungkin hal itu kelihatannya kecil untuk kita lakukan. Tetapi percayalah, di balik itu ada hal besar yang Tuhan akan percayakan. Sama seperti Daud, mungkin kelihatannya itu hal kecil, langkah kecil untuk dia siap melakukan antar. Karena kalau dia nggak antar makanan ke kakak-kakaknya, dia ketemu Goliat tidak? Tidak. Hal kecil yang dia kata siap, ada hal besar yang menanti dia. Jadi saat ini hal kecil apapun yang Tuhan sampaikan kepada saudara dalam hati saudara, siap. Katakan siap Tuhan, siap Tuhan. Sama-sama kita katakan siap Tuhan. Ya saudara yang bilang ya sama Tuhan. Jadi apapun itu saat ini siap Tuhan. Bilang hal kecil, hal besar siap Tuhan. Coba buka dalam Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setia dalam perkara kecil dan kau akan berikan perkara yang besar. Di sini tentang perkembangan kapasitas. Di sini tentang bagaimana ada tanggung jawab, ada hal yang kita tahu bahwa bahkan hal kecil yang dari Tuhan pada saat kita lakukan. Dan bahkan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kesadaran akan identitas kita. Ya, Daud bisa lakukan itu semua karena dia sadar akan hati Tuhan. Dia sadar akan identitasnya bahwa dia adalah anak yang dikasih oleh Tuhan. Dan saudara dan saya, kita baru diingatkan akan pengorbanan Kristus yang menyadarkan kita bahwa kita anak-anak yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan. Amin. Dan itu harusnya memampukan kita. Tuhan bilang apa di hati? Oke Tuhan, siap apapun. Bahkan hal terkecil. Tuhan lihat ada saudara di dalam Tuhan yang mungkin lagi lemah. Saudara lihat lagi duduk dan Tuhan taruh di atas saudara, doakan dia. Datang, doakan. Dengan tuntunan Tuhan, datang dan doakan. Karena apapun yang saudara lakukan, biasanya hal kecil yang Tuhan percayakan, itu membungkus hal besar yang Tuhan mau percayakan. Amin. Itu membungkus hal. Yang kedua, ya, orang yang sadar identitasnya,
dia sadar siapa musuhnya. Orang yang sadar identitasnya, dia sadar siapa musuhnya. Apa maksudnya? Kita buka Kak 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30. Orang yang sadar identitasnya, bahwa dia anak dikasih dicintai oleh Tuhan, dia sadar siapa musuhnya sesungguhnya. Firman Tuhan, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Ini orang Gilead ini maju, ngejek orang Israel dengan perlengkapan yang begitu lengkap, dan conversation terjadi antara dia dan tentara Israel. Tiba-tiba kakaknya datang, Eliab. Aku tahu kamu ini hanya mau nonton sa. Gak gimana dengan kambingmu, bayangkan. Ini raja yang baru diurapi. Eliab pun lihat itu. Lu ngapain di sini? Lu itu gak pantas di sini. Bahasanya saya sederhanakan seperti itu. Itu loh, ada kambing lo yang kau harus jaga. Lu hanya mau nonton saja, jadi nonton. Bayangkan, dia dituduh lagi sama kakaknya. Ya, dia sudah diejek, dituduh lagi, dihina sama kakaknya. Tapi dia tahu musuhnya, dia tahu musuh sesungguhnya. Sehingga apa? Dikatakan dia berpaling dari Eliab. Dan dia bertanya kepada tentara yang lain. Dia tanyakan kepada orang lain. Kalau dia ladeni Eliab, dia tahu dia hanya wasted time. Dia hanya menyanyiakan waktu. Karena Daud tahu musuhnya bukan kakaknya. Musuhnya adalah Goliat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita sebagai anak-anak yang dicintai dikasih. Sadarkah kita bahwa musuh kita bukan saudara-saudara kita seiman? Musuh kita bukan, coba lihat kanan kirinya, coba saya minta tunjuk, lihat kanan kirinya di bangku saudara. Ya, katakan engkau bukan musuhku. Ayo, katakan engkau bukan musuhku. Ya, engkau bukan musuhku. Ya, artinya apa? Kita semarah-marahnya kita, mungkin kita disakiti, mungkin kita merasa terhina, mungkin kita merasa tersinggung. Ya, dengan saudara-saudara kita seiman yang lainnya, tapi percayalah, orang yang tahu identitasnya, mereka bukan musuh kita. Mereka bukan musuh kita. Ya, siapa musuh kita? Goliat. Iblis yang Tuhan sudah kalahkan, itulah musuh kita. Ya, itulah musuh kita, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya di situ sudah jelas bahwa musuh kita ini melawan bukan darah dan daging. Jadi kalau saat-saat ini, ya, saudara mungkin ada di dalam masa-masa ada rasa sakit atau ketegangan dengan orang lain, bahkan dengan istri, dengan suami, dengan anak, atau apapun itu. Ya, argumen boleh saja, berbeda boleh saja, tapi jangan sampai saudara punya kesadaran dia musuhku. Jangan. Karena di balik mereka ada iblis yang hanya pakai mereka untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita jatuh. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan saja. Tinggal sederhana, berpaling. Karena kalau saudara lawan, saudara hanya wasted time. Kita hanya menyanyiakan waktu karena kita melawan musuh yang salah. Kita hanya melawan musuh yang salah. Jadi pada saat kita sadar kita adalah anak-anak yang dicintai, kita anak-anak yang dikasih, kita tahu secure di dalam Kristus Yesus, kita tahu siapa musuh kita. Musuh kita bukan saudara-saudari di dalam Tuhan. Ya, bukan mereka. Ya, bukan istri anak kita, bukan suami anak kita, bukan diri kita bahkan. Karena ada orang yang pikir dirinya adalah musuhnya sendiri, ada. Ini karena beta gagal, beta ini. Dia anggap dirinya sendiri, musuhnya sendiri. Ya, percayalah, musuh saudara iblis, dan itu pun sudah dikalahkan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi jangan lihat kanan kiri saudara atau saudara seiman, saudara musuh. Saudara masuk ke gereja, lihat yang saudara pikir musuh, musuh. Ternyata sendiri mau, saudara menghindar, jangan. Ya, itu saudara, saudari, saudara semua. Kita tahu di dalam Tuhan sudah satukan kita. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita sadar mereka bukan musuh kita. Yang ketiga, ya, orang yang sadar identitasnya mempunyai visi akan kemenangan. Orang yang sadar akan identitasnya, dia punya visi.
pandangan akan kemenangan. Dia punya pandangan kemenangan. Coba Kak buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. 1 Samuel 17 ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Wow, untuk kita memahami ayat ini kita harus lihat ke belakang ya sedikit. Kalau kita lihat ya, ini musuh yang dimaksud oleh Daud ini adalah bukan musuh sederhana. Coba Kak kita lompat di ayat ke-5 sampai 7 dengan cepat. Ketopang tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira itu 5.000 sikel tembaga. Dia memakai penutup kaki tembaga dan di bahunya memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikel besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Dan kalau kita lihat ayat terus turun ke bawah, mereka semua lari. Tentara-tentara Israel lari. Karena lihat perawakan Goliat, perlengkapannya yang begitu mengerikan. Tentara Israel lari. Tetapi tidak dengan Daud. Daud lebih memilih fokus kepada Tuhan yang sudah memberi kemenangan. Daripada fokus kepada perlengkapan gagahnya musuh di depannya. Mungkin saat ini kita sedang melihat situasi kita seperti Goliat yang, Kak ini sangat mengerikan situasiku. Ini musuh ini terlalu berat. Dia pakai ketopang tembaga, dia pakai tombak yang berat sekali. Mungkin saat ini kita berkata, Kak dia orang besar, dia punya kekuasaan, aduh ini sakitku terlalu berat Kak, ini kayaknya gak mungkin bisa sembuh. Kak ini masalah keuanganku terlalu parah, ini gak mungkin bisa terbayarkan. Kak ini ada persoalan dengan keluargaku yang begitu berat, gak mungkin kami bisa pulih. Kata tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Tetapi di mana fokus kita? Sebagai anak-anak Tuhan yang dicintai, dikasihi, identitas kita yang aman. Kita harus mengembangkan kapasitas kita. Dengan apa? Tidak berfokus kepada Goliat-Goliat kita, musuh-musuh kita. Tetapi berfokus kepada Tuhan yang begitu besar. Amin. Berfokus pada kemenangan. Makanya beberapa saat lalu Bapak Gembala bagikan kita tentang imajinasi, betul? Mengimajinasikan janji-janji Tuhan. Betul tidak? Coba seseorang buka di dalam Kak Arnold buka dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat ke-8. Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dikatakan apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Dan saya ingat bahwa ada di dalam Mazmur 1 juga, ayat yang kedua dan ketiga, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air dan berbuah pada waktunya. Kata renungkan, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kalau kita lihat di ayat kedua, ya itu ada kata yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan. Kata merenungkan di situ pakai kata haga dalam bahasa aslinya. Haga di kedua ayat ini sama. Haga itu artinya mengimajinasikan juga. Mengimajinasikan, apakah sekali saja mengimajinasikan? Tidak. Itu dianalogikan seperti sapi yang sedang mengunyah, ditelan, dikeluarkan lagi untuk dikunyah. Ditelan, dikeluarkan lagi untuk dikunyah. Artinya saudara tidak cukup hanya sekali mengimajinasikan janji-janji Tuhan. Terus dan terus mempunyai visi kemenangan dalam hidup saudara. Mungkin saat itu belum berubah, imajinasikan lagi. Terus dan terus dan terus. Kenapa? Karena janji-janji Tuhan itu sudah diberikan kepada saudara. Pasti, makanya ada firman Tuhan dalam Yohanes, jikalau aku tinggal di dalammu dan firmanku tinggal di dalammu. Ya, jika kamu tinggal dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, mintalah apa saja dan kau akan mendapatkannya. Kenapa? Karena waktu kita tinggal di dalam dia, itu bicara identitas kita. Kita adalah anak-anak yang dicintai. Tapi pada saat dia bilang firmanku tinggal di dalammu, itu artinya bicara apa? Proses hidup kita yang harus terus merenungkan firman
Tuhan, janji-janji Tuhan, sehingga janji-janji itu tergenapi. Kenapa? Karena situasi saudara bisa berubah. Situasi bisa berubah. Kalau dunia saja mengenal istilah dunia berputar. Roda dunia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Itu dunia. Tetapi bagi anak-anak Tuhan harus percaya bahwa situasi kita itu bisa berubah. Kenapa? Karena situasi masih ada di dalam waktu. Situasi bisa berubah. Tetapi tidak dengan janji-janji Tuhan. Di dalam kekekalan, janji-janji itu sudah digenapi. Janji-janji itu sudah diberikan. Dan bagian kita apa? Memikirkan, mengimajinasikan firman itu siang dan malam. Terus, dan terus. Maka itu akan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang membedakan Daud dengan tentara Israel. Mereka lebih fokus kepada musuhnya, tapi tidak dengan Daud. Dia fokus kepada kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dia punya visi kemenangan. Bagaimana dengan saudara dan saya sebagai anak-anak yang dicintai? Sebagai orang yang punya identitas yang secure di dalam dia. Apakah kita punya visi kemenangan? Ya, punya bayangan akan janji-janji Tuhan. Kita terus nyatakan. Dan percayalah, apa saja setiap janji-janji yang Tuhan sudah berikan itu akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, haleluya. Yang berikutnya, orang yang sadar identitasnya tahu bahwa Bapaknya selalu ada baginya. Kita yang sadar, pada saat kita tahu kita anak yang dicintai, dikasih, kita harus tahu bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Kita harus tahu identitas kita. Ayatnya Kak, berikutnya Kak. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itu kata Saul kepada Daud. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai Daud. Dan Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Kayak dari mana? Di dalam Ibrani pasal yang 13 ayat bagian 5 bagian C. Ya, kita lihat di situ. I will never leave nor forsake you. Aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau sendirian. Ya, dikatakan aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya. Ini janji Tuhan. Penyertaan Tuhan untuk selama-lamanya. Makanya minggu lalu kita baru rayakan. Tahu nggak kenapa Yesus pertama kalinya dia berkata di atas kayu salib, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Pernah nggak kita tanyakan itu? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena waktu dia di atas kayu salib, dia tahu bahwa dia tidak sendirian. Dia membawa pelanggaran kita bersama dengan dia. Dan supaya apa? Kenapa dia harus berkata Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita sebagai anak-anak yang dikasih berkata, Bapakku, 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 kenapa engkau tidak pernah meninggalkan aku? Mau apapun kegagalan kita, mau apapun proses hidup kita, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa ada Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada Bapa yang tidak pernah menolak meninggalkan kita. Sadari itu. Terlebih kita sebagai anak-anak dicintai, dikasih. Yang berikutnya, ya. Yang kelima, orang yang sadar identitasnya tahu bahwa tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan Bapaknya. Orang yang sadar identitasnya tahu tidak ada yang sanggup berdiri di hadapan Bapaknya. Ayat bagian terakhir Kak, ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, kita tahu ceritanya Kak. Kita tahu ceritanya di mana Daud pilih 5 batu dari sungai, dan saya yakin Bapak Gembala pernah bagikan ini kepada saudara. Ya, dia pilih 5 batu dan akhirnya dia datang kepada Goliat dan dia ambil batu, salah satu batu dia lempar lewat umbannya dan kena dahinya orang Filistin itu Goliat dan tumbang. Tapi saya mau tanya kepada saudara, apakah benar hanya batu yang dilemparkan oleh Daud? Pernah nggak kita tanyakan itu? Apakah benar hanya batu yang dilemparkan oleh Daud? No. Bukan batu, bukan hanya batu yang dia lemparkan. Tetapi yang dia lemparkan adalah nama Tuhan. Dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama
Tuhan semesta alam. Sehebat apapun Goliat, sehebat apapun perlengkapan Goliat. Ingat, ada dua perdebatan di sini. Ada yang berkata bahwa ketopang, ya, tembaga yang dia pakai untuk nutupi kepalanya, itu ada yang terbentuk pada umumnya, itu biasanya nutupi bahu juga. Itu biasanya harus nutupi bahu. Tapi ada juga yang bilang, oh ketopangnya tidak menutupi bahu. Ada juga, versi manapun itu, mustahil untuk bisa, ya dahinya, ya nutupi dahinya, mohon maaf sebelumnya. Ya kecepatan ya dahinya. Ada ketopang penutup kepala itu nutupi, ada yang nutupi dahi, ada yang tidak nutupi dahinya. Tapi apapun itu tidak mungkin bagi Daud dengan umbannya. Ya walaupun ada yang bilang dengan kecepatan yang cepat pasti tembus juga untuk hancurkan Tokorak juga bisa. Tapi apapun versinya, percayalah yang mengalahkan Daud, yang mengalahkan Goliat, itu bukan batu yang dilemparkan oleh Daud, tetapi nama Tuhan. Ya, pribadi Tuhan sendiri. Ya, karena memang tidak ada yang bisa bertahan di hadapan nama Tuhan. Tidak ada. Siapa nama Tuhan? Ya, Yahweh. Dan kisah ini kita tahu nama Tuhan. Saya ingin cepat kepada kita. Kak buka di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Dengan cepat kita bahas ini Keluaran 3 ayat ke-14. Inilah nama Tuhan. Ya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi ini kisahnya, kalau kita lihat konteksnya, ini bicara waktu Musa diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan dari tanah Mesir. Lalu Musa yang berfokus kepada dirinya, yang berpusat kepada dirinya, bilang begini, Tuhan ini tugas yang begitu besar. Bagaimana nanti kalau orang Israel tanya, siapa yang ngutus engkau? Walaupun gak ada orang Israel yang tanya itu ke Musa. Tetapi kenapa? Karena Musa jujur saja dia fokus sama dirinya, dia ketakutan. Ya, ini bangsa yang besar loh. Ya, untuk bebaskan mereka, wah ini tanggung jawab yang besar. Jadi dia merasa tidak mampu, tidak sanggup. Lalu Tuhan putar itu, gantikan untuk fokus kepada dirinya. Tuhan mau bilang, fokus sama aku. Tuhan mau bilang, fokus sama aku. Musa kan yang ditanyakan bukan gelarnya. Yang ditanyakan bukan statusnya Tuhan. Yang dia tanyakan namanya. Daud bilang, aku tidak datang dengan senjata, aku datang dengan nama Tuhan. Dan inilah nama Tuhan. Dia kenalkan kepada Musa. Waktu Musa tanya namanya. Dia bilang gini, aku adalah aku. I am that I am. Dia mau bilang, aku the only one. Satu-satunya. Tidak ada yang seperti aku. Dia bilang, aku adalah aku. YHWH, Yod-He-Vau-He. Lihatlah tangan yang terpaku. Dan aku itu adalah Yesus sendiri. Dan Tuhan mau bilang sama Musa, jangan lihat dirimu, lihat aku. Dan ini juga yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya. Apapun tugas yang kelihatannya begitu besar bagi saudara, apapun persoalannya yang begitu besar. Tahu nggak? Goliat dihadapkan kepada Daud tidak pernah dimaksudkan untuk mengalahkan Daud. Goliat dihadapkan kepada Daud tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan Daud. Tetapi Goliat dihadapkan kepada Daud dimaksudkan untuk menyatakan siapa Daud di depan semua orang. Karena arti nama Goliat adalah dinyatakan. Supaya apa? Supaya Daud dinyatakan bahwa dia adalah raja bangsa Israel. Bahwa dia adalah anak yang dikasihi. Goliat dalam kehidupan saudara tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan saudara. Tidak pernah dimaksudkan untuk membuat saudara down, jatuh, hancur. Tetapi Goliat, persoalan itu, musuh-musuh itu, tantangan-tantangan itu dimaksudkan bahwa saudara punya Allah yang begitu luar biasa. Dimaksudkan bahwa saudara adalah anak-anak yang dicintai, dikasihi, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa saudara. Yang akan menolong, menyertai, dan membebaskan saudara. Amin. Jadi bagian saudara percaya bahwa saudara anak-anak yang dicintai. Bagian saudara percaya, menyadari bahwa aku sudah dicintai oleh Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, siap. Sadari bahwa saudara persatuan melihat saudara-saudari seiman. Dia bukan musuhku, dia saudara-saudariku dalam Tuhan. Dan lihat visi kemenangan, janji-janji Allah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Bahwa ada Allah yang selalu menyertai saudara. Dan tidak ada persoalan, musuh, tantangan yang sanggup berhadapan di hadapan Bapa dari saudara.
Tuhan saudara. Karena Tuhan sudah membuat saudara lebih dari pemenang. Tahu nggak artinya lebih dari pemenang? Saudara menikmati apa yang pemenang sudah lakukan buat saudara dan saya. Bagian saudara, nikmati karya Tuhan, nikmati pribadinya. Sadari bahwa apapun musuh itu, apapun persoalan itu, apapun sakit itu, tidak ada yang bisa tahan di hadapan Tuhan kita. Amin.